Halo, hai. Kenalkan nama gue Victor Glenn. Ini adalah video YouTube pertama gue. Kita akan bahas bagaimana caranya membangun sebuah website walaupun kalian tidak memiliki background seorang IT. Nah, kenalkan dulu, nama gue adalah Victor Glenn. Jadi gue sudah lama bekerja sebagai digital marketing dan PR, public relations. Jadi sebenarnya kenapa gue punya dua jabatan kayak gini? Sebenarnya basically dua pengalaman ini nih saling berketerkaitan. Jadi memang lu sebagai digital marketing, kamu harus mengerti bagaimana caranya membangun sebuah website, kemudian gimana cara optimasi website kamu, dan ketika kamu bicara tentang optimasi website kamu, maka gimana cara kamu mempromot website kamu. Makanya PR itu juga masuk di sini. Nah, tapi itu akan gue bahas nantinya di video-video berikutnya. Sekarang kita akan membangun sebuah website dari nol. Jadi, jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder walaupun kalian tidak mengerti bagaimana caranya ngoding HTML, CSS, dan segala macam. Zaman sekarang semuanya sudah serba mudah. Gue sendiri backgroundnya adalah bisnis internasional, international business management actually, um, di mana gue tidak mengerti sama sekali tentang background IT. Tapi karena pengalaman gue dan gue cepat banget belajar tentang hal ini, dan ini memang kebutuhan banget di dunia industri. Jadi seorang digital marketing itu memang wajib sudah mengerti bagaimana membangun website. Nah, cuman memang ada beberapa skill yang memang kita tidak punya, tapi kita bisa handle by ourselves, right? Nah, di sini kita akan bahas aja. Jadi gue sudah ada beli sebuah website. Jadi sebenarnya berapa sih biaya website gitu untuk bangun sebuah website? Sebenarnya murah banget. Tergantung kalian milih domain, kalian milih hostingnya seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya tahap-tahap startup di mana kalian membangun sebuah website kalian gitu kan. Jadi sebenarnya yang kalian perlu itu tenaga kalian aja dan waktu luang kalian gitu ya. Nah, jadi di sini dalam nanti video-video berikutnya kita akan bahas berbagai cara, baik dari cara start buat website, ngembangin website kalian, mengadjust website kalian seperti apa, terus juga istilahnya kalian mau mendapatkan income dari website tersebut walaupun kalian hanya berpaku pada pengunjung, jadi kalian tidak perlu jual produk gitu kan. Nah, jadi namanya kita bangun website itu kan ada yang jualan, ada yang cuman yang penting dapat traffic. Nah, kenapa bisa dapat income walaupun kita cuman dapat traffic doang, jadi kita nggak jualan produk ya karena ada AdSense. Nah, nanti itu semua akan dibahas di video-video berikutnya. Tapi yang penting sekarang adalah kita akan bangun fondasi kita dulu. Jadi selalu pikirkan bahwa kalian, walaupun kalian tidak mengerti tentang HTML, CSS, JSON query, something like that, uh, jangan pernah takut gitu kan, jangan pernah overwhelming karena gue juga nggak ngerti tentang hal itu, tapi gue bisa bangun sebuah website. Ini adalah website yang gue bangun sendiri. Ya, simple banget, terlihat lebih mulus gitu kan. Dan ini memang sebenarnya website yang ini gue pakai untuk sharing bagaimana digital marketing itu. Jadi kayak skill-skill dari SEO, dari SEM, terus sosial media, terus ngebuat desain, terus juga public relation, dan bahkan bagi kalian yang sebenarnya lagi cari daftar kayak misalnya, oh gue mau artikel gue atau bisnis gue muncul di detik.com, Kompas segala macam, gue sudah ada semua di sini. Cuman gue masih on create konten dulu gitu. Tapi gue akan kasih sneak peek gitu ya. Kalau misalnya kalian seorang SEO gitu ya, kalian butuh yang namanya guest blogging untuk membangun backlink kalian. Kalian datang aja ke website gue, semua tuh sudah ada. Jadi ini kayak satu contoh, gue ada daftar guest post di Indonesia yang bisa kalian pitching, dan di situ sudah ada baik dari emailnya yang bisa kalian pitching maupun nama maupun websitenya. Kayak gini kan misalnya Victor Glenn, website gue sendiri, kalau kalian mau kontribusi sebagai guest post terus kalian mau dapat backlink, silahkan aja tinggal email ke gue di sini kan. Nah, terus syarat-syaratnya nanti ada di alamat status ini. Nah, kalian nanti bisa cek ini. Atau misalnya kalian mau ini kan nggak bisa di copy nih ya kan? Kalian cuma bisa email di sini kan, kalian harus satu-satu. Tapi don't worry, gue juga udah siapin satu di sini. Kalian tinggal klik aja langsung masuk ke daftar listnya. Kalian tinggal cek misalnya, oh gue mau ke Febrian Lukito gitu kan. DE-nya 34 ini sudah gue cek sendiri pakai Moz. Moz itu aplikasi dari SEO gitu ya, untuk SEO sebenarnya kita pakai untuk SEO. Nah, jadi gue kasih sneak peek aja, ketika gue klik di sini nanti gue akan dikasih tahu, oh ini kalau gue mau gue post di website ini syarat dan ketentuannya. Jadi setiap website punya sendiri-sendiri. Nah, jadi silahkan kalian kunjungi website gue, sharing suka-suka kalian. Yang penting ingat bahwa selalu subscribe YouTube gue, dan juga
biar kalian dapat update mingguan, silahkan kalian juga subscribe website gue. Oke. Nah, sekarang kita nggak akan lama bahas itu karena kita mau bahas bagaimana membangun sebuah fondasi, membangun sebuah website seperti ini tadi. Nah, di sini gue sudah beli polosan. Jadi, mungkin ada beberapa bertanya, berapa sih harganya kalau gue mau bangun sebuah website? Well, depend. Jadi, kalau misalnya kalian ngecek, gue tidak mempromosikan atau bagaimana, kalian bisa cek banyak banget di Domainisia atau di Hostinger, Dewa Web, atau ke Google secara langsung, kalian bisa langsung ngecek harganya masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian pemula dan kalian cuma ingin membuat sebuah blog aja, jadi tujuan kalian buat blog itu sebenarnya untuk dapat traffic, kalian sharing, terus dapat cuan dari situ, dapat duit dari itu bisa aja dengan biaya yang lebih murah. Nah, kayak misalnya kalau kalian misal mau beli yang murah, bangun yang murah, itu beli aja yang domainnya belakangnya .xyz. Itu cuma sekitar 11 ribuan. Terus .online itu cuma 14 ribuan, atau .site itu juga cuma 14 ribuan. Jadi banyak banget pilihan yang bisa kalian pakai, right? Kedua adalah kalian harus beli hosting. Hosting ini apa? Hosting ini tujuannya adalah kayak misalnya itu hosting itu ibaratnya rumah gitu loh. Jadi percuma kamu udah beli baju gitu kan, kamu udah beli sepatu, udah beli baju gitu kan. Istilahnya domain itu adalah kayak misalnya identitas lu gitu kan. Jadi dari pakaian lu segala macam gitu kan. Tapi lu butuh rumah gitu kan. Jadi ketika lu ada rumah, lu gampang banget membangun sebuah fondasi, baik dari halaman depan, halaman belakang, ruang tamu, kamar tidur segala macam. The same way, ibaratnya sama seperti itu. Jadi hosting ini sebenarnya bagi kalian ini cocok banget untuk kalian sih. Jadi memang harganya lebih murah banget, dari 16 ribuan per bulan, tapi kadang-kadang kebanyakan adalah mereka saranin adalah gue saranin adalah beli langsung tahunan, karena domain lu itu sekali beli itu tahunan. Jadi 1 tahun 14 ribu kayak tadi itu kayak gue beli pakai yang site ini cuma 14 ribuan. Nah, gue beli 14 ribu itu untuk 1 tahun. Nah, di sini gue sarankan adalah kalian semua beli, jangan hanya bayar bulanan tapi beli yang tahunan. Tapi terserah kalian gitu loh. 16 ribu memang sebulan nggak ribet lah, nggak masalah. Cuman masalahnya gini, kalau misalnya kalian lupa bayar, website kalian down gitu ya. Jadi kan sayang banget gitu. Dari segi SEO, technical digital marketing, itu nggak bagus. Right? Itu nggak bagus banget. Jadi gue saranin langsung aja 1 tahun. Kalau 1 tahun kan paling berapa lah gitu kan. Dia pasti tetap ada inilah, pasti ada diskon lah. Biasanya dia diskon 2 bulan. Jadi kayak ini paling lu bayar cuma 160 ribuan. Right. Nah, ini bisa sampai 5 website di dalam satu hosting. Nah, oke. Nah, sekarang jadi kalau lu misalnya mau beli lagi website sampai 5 gitu kan. Ya hosting ini cuma 16 ribuan gitu loh. Jadi murah banget lah. Right. Jadi kalau ditanya berapa sih cost pertama, ya sekitar palingan sekitar 200 sampai 300 tergantung domain apa yang mau pakai dan hosting apa yang mau pakai gitu kan. Jadi semua provider tuh banyak banget. Kalian bisa ke Domainisia, sorry, Mega Hoster juga ada, Hostinger kayak gini, terus ada juga ini Mega Hoster, dia juga ada cloud hosting sama juga sih dengan Domainisia segala macam. Terus ada hostinger gitu ya segala macam. Jadi terserah kalian, bahkan ada Dewa Web, di banyak banget gitu. Kalian bisa beli di mana aja dengan harga yang murah. Tapi ingat, tapi ingat sih, kalau menurut gue adalah cari di mana provider ini mereka bisa jawab CS-nya, itu bisa jawab kalian cepat gitu loh. Karena kadang-kadang ketika website down itu bukan salahnya dari kalian, tapi kadang-kadang dari mereka sendiri. Jadi pastikan bahwa kalian memilih partner provider yang mereka tuh jawabnya cepat gitu kan. Oke, itu adalah saran dari gue. Nah, jadi di sini terserah mau beli pakai apa. Nah, ketika lu pertama kali beli, maka lu sudah bisa mendapatkan web domain lu. Jadi domain lu nanti akan dikonekin dengan website lu gitu kan. Nah, nanti itu akan gue bahas di video berikutnya, detailnya seperti apa setup pertama kali. Tapi ini adalah bagaimana setelah lu setup, terus gimana nih caranya menggunakan WordPress lu supaya lu terlihat profesional, right? Pertama yang lu lakukan adalah, jadi lu harus download beberapa plugin utama yang sangat gue sarankan pada kalian, oke? Nah, jadi kalian ke bagian plugin di sini, terus klik bagian add new, oke? Di bagian add new, gue sarankan adalah satu,
lu install Classic Editor. Kenapa lu harus install Classic Editor? Jadi gini, kalau lu misalnya ngeposting gitu ya, lu klik add new di sini gitu kan. Ketika lu ngeposting, jadi lu tampilan lu adalah kayak gini. Ini nggak friendly banget. Menurut gue nggak friendly banget. Gue nggak cocok banget di sini. Jadi ini tuh nggak enak banget sih, benar-benar nggak enak. Jadi gue saranin adalah lu pakai yang ya kalau yang mau cari dashboard yang lebih friendly, maka gue saranin pakai yang klasik gitu loh. Nah, balik lagi, caranya adalah lu ke plugin ke new, plugin add new. Nah, di sini lu tinggal klik install now. Kemudian adalah lu harus download yang namanya Yoast. Nah, jadi Yoast ini adalah satu plugin SEO. Jadi ini akan membantu kalian gimana caranya apa istilahnya membuat konten itu nanti dia akan kayak dia ini ada kayak apa sih sistem di mana oh ini bagus dari segi SEO, meta title segala macam. Jadi dia bisa kayak ngasih kalian masukan gitu loh. Nah, ini penting banget. Kenapa website itu harus mengerti tentang SEO? Kalau kalian tahu SEO, gue kasih review sedikit aja. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi artinya adalah kalian sendiri harus jadi SEO itu adalah di mana kita itu memaksimalkan mesin pencari sehingga apa? Misalnya website gue adalah jualan jual Samsung S20 misalnya. Nah, di sini kan akan ada banyak banget sekitar 1.580.000 hasil pencarian kan. Gue sebagai pembeli gue tidak akan mungkin mencari satu-satu, mencari harga yang murah. Maka Google atau mesin pencari dia akan memberikan beberapa opsi. Nah, ini adalah opsi namanya adalah rich snippet gitu kan. Jadi bisa dipakai di sini. Nah, jadi ketika ada pencarian dia akan muncul bentuknya seperti ini. Atau misalnya terus SEO tuh juga dari sini juga dia bisa muncul di pencarian pertama, kedua, ketiga. Artinya semakin tinggi ranking kalian. Ini adalah ranking 1 ya. Ranking 2, ranking 3, ranking 4. Jadi satu halaman tuh cuma ada sampai 10 commonly ya. Itu tidak termasuk dengan yang ads gitu kan. Search ads-nya. Nah, search ads itu artinya iklan pencarian. Nah, di sini jadi kan artinya dalam satu halaman itu cuma muncul 5 situs berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaan ketika lu mau jualan, lu kan mau dapat iklan gitu kan dengan harga gratis. Dan orang tuh ada intensi mau beli, maka lu harus mengerti bahwa SEO itu penting banget gitu kan. Jadi lu optimize SEO supaya lu bisa muncul di rank teratas di sini. Dengan harapan bahwa orang makin banyak klik gitu kan. Sekarang kalian boleh coba sendiri. Ketika kalian misalnya mau beli HP Samsung atau apa gitu kan, yang akan kalian klik pasti yang paling atas ini dong. Lu nggak akan mau capek-capek turun ke bawah ngecek gitu kan. Terus lu klik di halaman kedua, lu cek lagi gitu kan. Itu kan buang waktu gitu kan. Nah, di sini SEO itu adalah mesin pencari itu sekarang sudah berusaha menampilkan. Jadi dia ada algoritma di mana dia menampilkan konten yang paling relevan. Nah, oke. Maka penting banget kalian mengerti SEO supaya kalian bisa muncul di halaman pertama. Ya, dengan begitu semakin tinggi kemungkinan penjualan kalian atau mungkin kalian mendapatkan klik dan traffic website kalian. Oke, sampai sini sudah ngerti. Makanya itu penting banget. Kalian harus download Yoast SEO. Nah, Yoast SEO ini sebenarnya cuma ada di WordPress. Pokoknya tuh yang dia punya CMS. CMS itu Content Management System. Nah, kalau misalnya kalian punya website sendiri, kalian bangun sendiri, backend-nya kalian bangun sendiri, gue nggak pernah sih. Tapi ada beberapa yang buatin. Cuman dia tidak ada tools yang kayak analisa gitu sih. Nah, terus setelah Yoast, apalagi yang harus kalian download gitu kan. Kedua adalah kalian download Elementor. Oke, Elementor. Elementor ini adalah CMS juga sebenarnya, cuman CMS ini lebih berbeda. Jadi ini tujuannya untuk membangun website kalian. Oke, ini dipakai untuk membangun website kalian. Nah, terus setelah Elementor, apalagi sih? Kalian bisa pakai apa aja gitu kan, tapi yang besarnya adalah 3 hal tadi gitu loh. Classic Editor, Yoast, dan Elementor. Oke. Nah, di sini nanti pengembangannya bagaimana, sekarang yang penting kalian pahami itu dulu.
Oke. Nah, sekarang kan kita sudah install 3 hal tadi gitu kan. Oke, gue juga lupa satu hal. Yang kedua adalah yang terakhir itu adalah AMP. Oke, AMP. Kenapa AMP penting? AMP ini sebenarnya tujuannya adalah supaya website kalian itu jauh lebih ringan ketika digunakan di handphone. Nah, jadi ketika orang ngasih lewat handphone, dia lebih ringan. Dan AMP ini sudah support dengan beberapa feature di rich snippet. Jadi nanti itu dia akan muncul di Discovery, Google Discovery. Google Discovery itu adalah hasil pencarian di mana kalian menggunakan handphone misalnya, terus kalian pakai Chrome, terus di Chrome itu kan ada buat tombol pencarian, terus di bawah-bawah itu kan ada beberapa artikel berita. Nah, kalian kalau website kalian mau langsung muncul begitu aja di handphone user kalian, maka gue saranin AMP harus penting banget. Dan AMP ini juga sangat penting banget bagi SEO. Nanti gue akan jelaskan semua panjang lebar dalam video-video berikutnya. Tapi yang penting kalian install dulu. Oke, di sini sudah diinstal. Terus apa lagi? Uh, ya, sebenarnya masih ada beberapa lagi sih, kayak insert, header, and footer sebenarnya. Insert header and footer ini penting banget supaya apa? Kalau kalian mau pasang coding, misalnya kalian mau pakai GTM, analitik dan segala macam, kalian bisa pasang di sini. Oke. Nah, jadi kalian tidak perlu nge-install di sini di bagian websitenya. Jadi takutnya temanya ini bermasalah gitu loh, dan itu fatal banget. Jadi kalau kalian salah ngoding, ya bahkan orang yang ngerti coding pun kadang mereka nggak ngerti cara ngedesainnya kalau pakai codingan gitu. Jadi gue saranin hati-hati. Nah, di sini setelah kalian install semua, kalian ke bagian install plugin gitu ya. Terus kalian klik di bagian sini, kemudian kalian klik ini Elementor, AMP, Classic Editor, terus insert Yoast. Oke. Nah, sekarang di bagian atas ini ada bulk action, activate, deactivate, update, delete. Kalian klik aja activate, terus apply, dan semua akan aktif. Dah, ini adalah setup pertama kalian. Nah, sekarang kita lihat hasil di bagian post. Kalau misalnya gue mau buat sebuah post baru gitu ya, gue buat post baru, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi ini lebih friendly aja. Kemudian kan di bawah ini langsung ada nih tools SEO kalian. Nah, nanti gue akan ajarin step by step. Tapi yang penting kalian setup dulu seperti ini. Supaya kalian gampang di video berikutnya. Oke ya, paling itu aja ya. Setelah ini gue akan bahas bagaimana caranya kalian membuat website kalian itu aman bagi user. Jadi di sini kan kalau lu pertama kali beli, ini tidak aman. Right? Kalau misalnya gue mau ke website ini dari dashboard lain, kita pakai jendela penyamaran baru. Biasanya kalau versi Inggris namanya kayak ini. Terus gue copy gini. Nah, sometimes dia itu tidak bisa diakses karena dia tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena dia tidak menggunakan SSL ya. SSL ini nanti gue akan jelaskan di video berikutnya. Jadi intinya adalah website itu tidak akan mau muncul, benar-benar tidak akan disarankan untuk muncul oleh Google, Yahoo, Bing dan segala macam di hasil pencarian karena dengan alasan tidak aman. Dan beberapa website beberapa laptop atau beberapa handphone smartphone yang menggunakan firewall dan istilahnya antivirus yang aktif, mereka tidak akan menyarankan usernya mengakses website kalian kalau selama tidak ada SSL atau tidak aman, ininya masih tidak aman seperti ini. Nah, jadi emang apa bedanya? Gue nggak merasa beda kok. Oke, gue akan tunjukkan salah satu website klien gue, namanya Michael. Ya, di sini dia sudah ada ininya. Dia tidak ada tulisan oh tidak aman. Ini kan tidak aman. Di sini nggak ada tulisannya, tapi dia ada gambar gemuk. Ini artinya tidak aman. Nah, jadi di sini next video gue akan ajarkan, ini agak sedikit technical, tapi ini wajar banget, karena ini memang hal yang harus lakuin ketika lu bangun sebuah website pertama kali. Oke, jadi itu aja. Jadi itu aja. Paling gue akan sedikit cover up, maksudnya gue akan summary gitu ya,
setup pertama kali apa aja yang lo harus siapin ketika lo bangun sebuah website, oke? Jadi gue akan summary lagi. Pertama adalah lo harus download yang namanya Classic Editor, supaya Classic Editor ini akan membantu kalian. Ini adalah salah satu tools yang gue paling suka pakai untuk ngisi konten di website kalian gitu kan. Jadi memang enak aja makanya, memang lebih enak aja gitu dan lebih mudah. Nah, terus di sini ada namanya Elementor. Elementor ini gue gunakan untuk membangun struktur website gue. Tampilannya mau seperti apa, terus halamannya mau seperti apa, segala macam. Semuanya ada di Elementor. Dan ini adalah versi gratis. Right? Nanti gue akan tunjukkan bagaimana yang versi Pro. Tapi tahap awal kan kalian masih tahap-tahap membangun ya. Jadi gue akan buat dari nol dulu. Jadi gue akan coba seminimal mungkin menggunakan dengan tools paling gratis ya untuk kalian semua. Kemudian adalah ada insert header and footer. Insert header and footer ini, agak belepotan. Jadi biasa gue gunakan untuk menambah codingan. Biasanya ini adalah tracking gitu loh, kayak conversion tracking, Google Analytics, Google Tag Manager atau dan sebagainya sih. Jadi memang ini penting banget. Karena kalau kalian misalnya mau masuk coding itu, kalian harus mengubah di dalam HTML dari tema yang kalian download gitu kan. Nah, terus juga itu kan agak sedikit berbahaya. Jadi gue sarankan kalian harus pakai tools ini. Terakhir adalah Yoast SEO. Ya, Yoast SEO ini digunakan untuk tools di mana membantu kalian ketika kalian buat sebuah konten, blog post gitu ya. Dia bisa memberikan banyak saran apa yang perlu kalian improve dan apa yang tidak perlu kalian lakukan. Jadi penting banget untuk selalu pastikan hal-hal ini, beberapa tools ini kalian pakai. Dan terakhir ini ada AMP. AMP ini tujuannya adalah supaya website kalian itu lebih cepat ketika digunakan di handphone. Right? Gue akan bahas semua secara detail in next video. Dan right now, I think done. Oke, thank you guys. See you on the next video. Gue akan bahas bagaimana caranya setup SSL. Jadi jangan pernah skip. Jadi lu harus ikuti satu-satu supaya lu tidak salah dan ketinggalan beberapa informasi. Oke, I think that's all. Thank you guys. See you on the next video.